Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang semata-mata hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul di tempat ini. Sejenak kita menghayati dan menyelami kisah-kisah teladan dari para pendahulu kita yang soleh, dan tentunya meneladani kita kisah-kisah mereka, merenunginya kita dan menghayatinya kita dari kisah-kisah mereka, bukan sekedar untuk penasaran saja mengetahui alur kisah, tapi benar-benar kita mengambil pelajaran dan i'tibar. Dalam syair Arab dikatakan, fatashabbahu fa illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Contohlah mereka walaupun engkau tidak sama dengan mereka, dikarenakan mencontoh orang-orang yang soleh adalah keberuntungan. Kisah-kisah dalam Islam itu bukanlah sekedar dongeng pengantar tidur, tidak. Tapi kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah dalam rangka kita mengambil pelajaran. Makanya kita dapati kalau kita membuka lembaran demi lembaran suci Al-Quran, sepertiga dari Al-Quran itu berisi kisah-kisah. Namun dari semua kisah-kisah yang ada, tujuannya adalah untuk mengokohkan hati kita orang-orang yang beriman. Bukan sekedar dongeng pengantar tidur, bukan sekedar kisah-kisah seperti kisah roman picisan, seperti kisah-kisah Romeo and Juliet, ya. Tidak, itu kisah-kisah semuanya kisah dusta dan kisah fiktif. Namun kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah dari para pendahulu kita yang soleh adalah untuk kita ambil pelajaran-pelajaran penting dari kisah mereka. Kemudian di kesempatan yang mulia ini tidak lupa kita memanjatkan salawat kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati seluruhnya, seperti sudah dipaparkan tadi, judul tema yang kita bahas, dan judul tema yang kita bahas ini terkait dengan biografi sahabat yang mulia, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Salah satu sahabat yang dipuji oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai paman beliau. Karena kalau kita runut secara silsilah nasab, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah masih ada hubungan kerabat dengan ibu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah, yang mana bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas atau Malik itu adalah paman daripada ibu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panggilan paman, khol. Khol itu dalam bahasa Indonesia adalah paman dari arah ibu. Kalau paman dari arah bapak itu am, sama-sama paman,
tapi beda kosakata penggunaannya. Kalau dalam bahasa Indonesia paman ya paman, mau dari arah bapak atau dari arah ibu. Tapi beda dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu lebih kaya akan kosakata dan mufradat. Baik. Nabi pernah membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas di hadapan para sahabatnya, hada khali falyurini imru'un khalah. Inilah pamanku yaitu Sa'ad. Maka silahkan dari kalian memperlihatkan radhiyallahu taala anhu mengucapkan kalimat syahadat ketika umurnya 27 tahun. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul umur berapa? 40 tahun. Berarti masih muda ya. Memang rata-rata yang punya semangat dan greget untuk pertama masuk Islam itu para pemuda. Rata-rata para pemuda. Jarang sekali yang umurnya sudah tua. Makanya yang ngerasa tua, ngerasa sepuh, ngerasa berjasa, model kayak Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf, dan yang semisal daripada itu cenderung saklek, ya. Sulit untuk menerima kebenaran karena merasa mereka pembesar dan merasa sudah makan asam garam. Di sini saya tidak mengecilkan peran para sepuh-sepuh kita, tidak, ya. Tapi memang dalam masalah mencari kebenaran itu lebih terbuka generasi muda daripada generasi-generasi yang sudah sepuh. Tapi kalau generasi sepuh ketika mudanya menerima kebenaran, insya Allah tuanya tambah lebih bagus ya Pak ya. Baik, ini satu contoh. Kemudian diantara keistimewaan lain Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pada dasarnya semua masuk surga, tapi yang 10 ini diistimewakan. Ada yang hafal Bapak sama Ibu di sini? 10 sahabat yang sudah pasti dijamin masuk surga dari sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayo siapa yang hafal? Yang hafal boleh pulang Pak. Silahkan. Wah Pak, nggak ada. Ini yang muda-muda mana yang paling muda? Kadang-kadang anak-anak muda ini sekarang ini kalau disuruh menyebutkan line up klub Real Madrid tuh ngerti itu. Dari mulai kiper, padahal kesebelasan loh. Jangankan kesebelasan line up pemain utamanya, line up cadangannya aja ngerti. Ini kiper cadangannya siapa, striker cadangannya siapa, ngerti gitu lah. Tapi ini menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga belum tentu tahu. Yang jelas Khulafaur Rasyidin jelas ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Jelas. Lagi siapa lagi? Udah 4 nih. Ya ini udah Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, udah berapa? 5. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Az-Zubair bin Awwam. Namanya Zubair banyak, Bu. Zubair bin siapa dulu ya? Baik, siapa lagi? Enggak, Bilal masuk, memang udah ada penjelasan Bilal masuk surga, tapi bukan yang 10. Ini 10 disebutkan sama Nabi setelah runut. 10 ini. Sa'id bin Zaid. Terus bin Auf sudah tadi ya. Ya Pak ya. Baik, sisanya ayo. Talha bin Ubaidillah. Terus masih ada? Enggak masuk yang di sini. Enggak, Zaid bin Harisah enggak. Ada lagi enggak masih? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini terlupakan ini. Satu lagi ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu merupakan juga tokoh yang ketika itu sama Umar bin Khattab dicalonkan sebagai salah satu calon khalifah. Dari berapa? Dari 6 orang yang direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 6 orang ini diantaranya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggalnya Umar bin Khattab. Walaupun nanti yang menjadi khalifah siapa? Utsman bin Affan. Baik.
Dan satu keistimewaan di antara keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah sahabat yang pandai memanah. Memanah itu merupakan hobi yang sifatnya sunnah, karena mendukung jihad fisabilillah. Ya, beliau salah satu pemanah yang paling handal di kalangan kaum muslimin. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali memanah dalam Islam. Pertama kali memanah dalam Islam. Dan sebelum masuk Islam pun beliau sudah pandai memanah. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi." Wahai Sa'ad, lemparkan anak panahmu, ibu dan bapakku menjadi tebusanmu. Dan Nabi tidak pernah mengatakan ibu bapakku sebagai tebusan kecuali untuk siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya pernah suatu ketika ada wanita yang bernama Ummu Aiman dipanah oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang musyrik. Maka kemudian orang musyrik yang memanah Ummu Aiman ini tertawa. Maka kata Nabi SAW, "Wahai Sa'ad, lempar balik mereka dengan anak panahmu." Maka dipanah sama Sa'ad, kemudian mati orang ini, orang musyrik ini. Maka Nabi pun memuji Sa'ad bin Abi Waqqas dan mendoakan. Di antara doa Nabi SAW agar Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajabatud doa, doanya itu mustajab, pasti terkabul. Iya, ini salah satu keistimewaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum saya membahas istimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas dari segi terkabulnya doa beliau, saya bahas dulu inti pembahasan kita, yaitu apa? Bagaimana ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas memaksa dia untuk murtad dari Islam. Makanya kan judulnya apa tadi, Pak? Bu? Agama ibumu atau agama Rasulullah SAW. Ini intinya. Karena ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu memaksa untuk Sa'ad ini murtad. Ya. Dan satu keistimewaan dari keistimewaan jahiliyah, sedikit saya tambahkan faedah, bahwa ciri khas jahiliyah itu dengan kerusakan-kerusakan mereka yang ada. Mereka itu suka membunuh, suka berperang, mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum khamr, berjudi, ya, berzina. Zinanya macam-macam lagi di zaman jahiliyah. Sedikit saya bawakan satu contoh perzinahan zaman jahiliyah itu. Ada perempuan itu memasang bendera di depan rumahnya. Ketika dia pasang bendera, berarti dia mengizinkan setiap laki-laki yang masuk ke rumahnya. Ini namanya perempuan apa ini? Kalau dia sudah pasang bendera, setiap laki-laki boleh masuk ke rumahnya. Dalam tanda kutip ya, boleh masuk ke rumahnya ini. Baik. Setelah kuotanya penuh, kuotanya mungkin cukup 7 cowok aja, maka sudah bendera dicabut, berarti apa? Berarti sudah tidak dibuka lagi pendaftaran. Baik. Ketika itu perempuannya hamil. Setelah perempuannya hamil, maka misalkan ada 7 laki-laki yang tadi datang ke rumahnya itu, dipanggil semuanya. Setelah dipanggil, si perempuan berhak menentukan siapa bapak yang ada di dalam janin perutnya. Akan ditunjuk satu orang. Setelah dilihat, baru perempuannya mengatakan, "Wahai fulan bin fulan, ente yang jadi bapak buat anak yang ada di perut saya ini, maka harus menerima." Begitu cara menasabkannya. Insyaallah. Ini kan bejat banget perzinahan semacam ini ya. Dan itu terjadi di kalangan jahiliyah. Tapi satu akhlak jahiliyah yang tetap dijaga. Satu akhlak jahiliyah yang tetap dijaga, yaitu apa? Bakti kepada orang tua. Tidak pernah ada ceritanya orang jahiliyah itu pemukul bapak, nggak pernah. Makanya coba kalau kita membaca Al-Quranul Karim tentang dosa-dosanya orang jahiliyah, hadis-hadis Nabi tentang dosa-dosa jahiliyah, ada buku membahas tentang Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, Masail Jahiliyah. Itu tidak antum dapati bahwa orang jahiliyah itu durhaka sama orang tuanya, bapak ibunya, nggak ada ceritanya seorang anak nempeleng bapaknya di masa jahiliyah, nggak ada. Nempeleng ibunya, nggak ada. Kalau sekarang anak bunuh bapak, ada. Makanya kita nggak
nggak dapati. Kenapa? Mereka itu hormatnya sama bapak ibunya orang-orang jahiliyah itu luar biasa. Nah, yang seperti itulah yang kemudian tetap dijaga oleh Islam. Islam tetap menjaga yang namanya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, karena ajaran Islam tetap mengajarkan bakti kepada kedua orang tua, itulah yang dimanfaatkan oleh ibunya Sa'ad untuk memurtadkan Sa'ad dari apa? Dari Islam. Ketika itu ibunya apa? Memaksa. Wahai Sa'ad, keluar kamu dari ajaran Islam dan kembali kepada ajaran nenek moyang, atau kalau tidak saya akan mogok makan, biar saya mati sekalian kalau kamu enggak kembali ke agama nenek moyang. Saat berarti yang saya tanya ibu-ibu aja dah. Bu, tadi mau ancamannya apa, Bu? Mogok makan, benar? Insyaallah mogok makan. Berarti ancaman mogok makan itu sunnah jahiliyah. Sekarang mulai dipopulerkan. Sedikit-sedikit harga naik, demo di jalanan mogok makan. Ntar kalau lapar juga paling pergi ke warteg sama warung Padang. Gayanya doang mogok makan. Buktinya nggak ada yang sampai mati, nggak ada. Jadi mogok makan itu sunnah jahiliyah itu. Tasyabbuh, meniru-niru orang-orang musyrik. Tidak ada dalam Islam itu mogok makan hanya karena naik bahan sembako. Nggak ada. Subhanallah. Ya, seolah-olah Allah itu miskin. Dengan naiknya harga sembako seolah-olah rezeki kita jadi sempit. Subhanallah. Nah, ini satu contoh. Dan terus sampai kondisi ibunya kritis. Namun kondisi seperti ini tidak membuat Sa'ad bin Abi Waqqas murtad. Tidak. Bahkan Sa'ad mengatakan kepada ibunya, wahai ibunda, kalaupun ibunda punya nyawa 100 sekalipun dan nyawanya ibu satu persatu rontok, saya tidak akan murtad dari agama saya. Titik. Masya Allah. Durhaka nggak Pak sama orang tua kayak gini? Durhaka nggak? Nggak. Bu, kayak gini durhaka nggak Bu sama orang tua, Bu? Bu? Bu asik sendiri sih. Kayaknya ibu yang ceramah lebih asik kayaknya. Ada yang mau ceramah, Bu, silakan. Durhaka nggak Bu seperti? Nggak durhaka. Baik. Sebab orang tua ketika memaksa kepada kesyirikan, tidak boleh kita taat. Makanya turun firman Allah dengan sebab ini surah Luqman ayat ke-15. Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang tidak ada petunjuknya sama sekali bagimu, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Namun meskipun kita tidak taat, apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap kamu bersahabat dengan keduanya dengan cara yang baik. Meskipun orang tua kita orang musyrik, orang kafir, tetap kita bakti sama orang tua. Bukan berarti baktinya hilang. Siapa tahu dengan perbuatan baik kita membuat simpatik orang tua kita, kemudian membuat dia tertarik untuk masuk Islam. Baik. Dari sini kita ambil faedah, bakti kepada orang tua itu sifatnya muqayyad, terikat. Jadi bakti itu ada yang sifatnya mutlak, ada bakti yang sifatnya muqayyad. Bakti mutlak adalah bakti kepada Allah dan Rasulnya. Itu mutlak, baku, tidak ada cincongnya. Harus apa? Wajib sami'na wa ata'na, begitu Allah dan Rasul perintah. Tidak ada pertentangan. Tapi begitu perintah itu selain dari Allah dan Rasulnya, misal perintah dari orang tua, maka perintah tersebut sifatnya adalah muqayyad, terikat. Dilihat dulu bagaimana perintahnya. Kalau perintahnya kepada yang ma'ruf kita taati,
Dan itulah bakti kepada orang tua. Tapi ketika perintahnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita taat. Apalagi perintah kepada kesyirikan. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tua perintahkan anaknya, "Nak, ayo ikut sedekah laut, persembahan buat penjaga laut." Boleh taat gak? Gak boleh taat. Walaupun orang tua tersebut mengatakan, "Dasar anak durhaka, gak taat sama orang tua." Lah ini perintahnya apa dulu? Perintahnya syirik, gak boleh kita taat. Fala tuti'huma. Tapi bisa tetap bergaul dengan baik. Misalkan tidak taat, ya nggak apa-apa. Setelah itu orang tua dikasih uang, ya. Siapa tuh dengan dikasih uang lembut hatinya. Oh iya, anakku baik ya. Ya, memang itu senjata paling ampuh ya untuk melembutkan hati orang tua yang kolot. Kasih uang aja sudah ya. Lama-lama juga nanti apa? Lama-lama juga nanti insya Allah dengan izin Allah dia akan menerima kebenaran. Baik. Orang tua memerintahkan kepada maksiat, tak boleh taat. Tak boleh. Orang tua melarang anak perempuannya berjilbab. Wah, anak nggak usah berjilbab. Ntar kamu nggak laku-laku kalau berjilbab. Taat, nggak boleh taat. Nggak boleh. Ini melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh taat. Nah, ya kamu pacaran gitu loh. Biar apa? Biar cepet dapat jodohnya. Pacaran bener nggak dalam Islam? Mencari jodoh dalam Islam itu bukan dengan pacaran ya. Ada langkah-langkahnya dalam Islam. Jadi kalau pacaran ini bertentangan. Bahkan seringnya pacaran itu akhirnya menyebabkan hamil sebelum nikah. Karena kalau sudah berduaan yang ketiga siapa? Setan. Deh paham ya. Nggak usah berduaan. Sekarang setan yang kayak gini aja udah bahaya nih, setan gepeng nih HP. Ya, bahaya ya. Udah banyak menyesatkan manusia ya dengan. Jadi adanya HP ini membuat setan tugasnya terbantu. Ya. Masya Allah, jangan dikira di dunia maya itu nggak ada syaitan. Ada. Syaitan yang ahli IT juga banyak. Jangan dikira itu yang ahli IT cuma manusia doang. Syaitan juga banyak ahli IT. Ya? Gampang menyesatkan manusia sekarang ya. Kalau tidak memiliki keimanan yang kuat, ya. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun dalam perintah maksiat, tidak boleh. Dan itu bukan bagian kedurhakaan, bukan. Ini satu kisah betapa saat lebih mengutamakan cinta Allah dan cinta Rasulnya daripada segala-galanya. Dan itu pula yang harus tercermin dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada selain Allah itu sifatnya terikat, muqayyad. Para jemaah, ini mau Natalan ya. Kita saksikan kadang miris. Sebagian saudara-saudara kita Muslim, gara-gara perintah bosnya. Makanya sih memang bosnya kadang bahlul juga sih. Nggak menghargai keanekaragaman, kebinekaan, dan nggak menghargai manusia dalam menjalankan agama. Cuman gara-gara Natalan, kadang-kadang karyawannya disuruh berpenampilan kayak sinterklas. Masya Allah, kalau dilihat sinterklasnya namanya Islam. Siapa nama sinterklasnya? Muhammad Hasan. Lah, kalau sinterklasnya namanya Immanuel ya mending ini. Ini namanya sinterklasnya Muhammad Hasan. Misalnya ya, saya nggak tahu ya, ini karangan dari saya aja. Kadang-kadang namanya Islami. Insya Allah. Kok berdandan kayak sinterklas ya, pakai bajunya persis, ada ketuknya, ada baju merahnya, ada jenggot putihnya begini nih, bawa karung. Nggak tahu tuh hadiahnya permen apa-apaan tuh nanti dikasih ini ya, sinterklasnya ngasih hadiah. Ternyata pas waktu asar hilang. Lah kemana nih sinterklasnya? Lagi sholat asar. Sinterklasnya sholat asar ya. Subhanallah. Kenapa seperti ini terjadi? Yaitu tadi, seharusnya karyawan tidak ada taat kepada bos dalam perintah maksiat. Namun satu sisi kadang-kadang kita juga harus merasa kasihan dengan karyawan-karyawan seperti ini. Kenapa? Karena banyak dari mereka sebenarnya tidak sepaham,
tidak ingin melakukan yang seperti itu, tapi apa? Desakan ekonomi yang membuat mereka melakukan hal itu. Memang seharusnya ini membangkitkan kita kaum muslimin untuk apa? Untuk saling tolong menolong dengan kaum muslimin yang lain. Ya. Baik. Pada intinya di sini ketaatan kepada siapa? Kepada selain Allah bukanlah ketaatan yang mutlak. Itu ketaatan muqayyad. Dilihat apakah sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Kemudian keistimewaan lain yang dimiliki oleh Sa'ad, beliau adalah orang yang doanya mustajab dan ditakuti ketika sudah berdoa. Sampai-sampai ada orang ingin memfitnah Sa'ad ketika datang Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi Irak, dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah gubernur Irak. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas adalah panglima perang yang ketika itu membuka kota Madain. Madain ini ibu kota Persia di masa klasik, yang kemudian Sa'ad dengan pasukan kaum muslimin menaklukkan Kufah, yang sebelumnya di Madain pusat kota kemudian dipindahkan ke Kufah. Pada intinya Sa'ad bin Abi Waqqas itu gubernur yang luar biasa. Semua masjid-masjid ketika ditanya bagaimana sholatnya Sa'ad, bagaimana akhlak beliau dengan rakyatnya sebagai seorang gubernur, itu semua menjawab bagus. Ada satu orang nantang. Orang ini mengatakan di hadapan Khalifah Umar bin Khattab ketika itu, wahai Khalifah, jadi Umar bin Khattab itu punya kebiasaan positif, suka mengontrol rakyatnya di daerah-daerah yang jauh, karena di masa beliau penaklukan itu cemerlang dan gemilang, penaklukan futuhat kaum muslimin. Maka satu persatu gubernur itu diinterogasi, tugasnya bagaimana, beres apa tidak. Maka salah satu orang memprotes dan mengatakan, wahai Khalifah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang gak becus sholat, kemudian apa? Orang yang gak adil kepada rakyatnya. Masuk laporan kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Sa'ad mengatakan, ya Allah, kalau memang yang dikatakan orang ini dusta, maka panjangkan umurnya. Oh, kok doakannya malah dipanjangkan umur? Biasanya kita kalau jengkel sama orang kan didoakan moga cepat mati, ya gitu. Tapi Sa'ad mendoakan moga-moga panjang umur. Tapi apa? Panjang umurnya difakirkan. Panjang umur tapi miskin gitu. Miskin sepanjang umurnya. Kemudian apa? Yang kedua, jatuhkanlah dia ke dalam fitnah. Artinya apa? Dia akan terkena ujian-ujian, musibah-musibah yang membuat dia menjadi orang yang jelek. Ini doanya. Berarti boleh kita mendoakan orang yang menzolimi kita. Boleh. Hati-hati. Nabi SAW pernah bersabda, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian dengan doanya orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penutup antara dia dengan Allah, tidak ada penghalang. Makanya hati-hati. Siapa yang menzolimi saudaranya, kalau dia sudah mendoakan, hati-hati nih, nggak ada penghalang antara dia dengan Allah. Nah, jangan sekali-kali berbuat zalim. Ini doanya orang zalim ini mustajab. Maka benar, doanya saat dikabulkan. Orang ini setelah tua, apa? Saking tuanya itu sampai apa? Bulu sini namanya alis ya, Pak ya. Alisnya sampai manjang begini. Kemudian apa? Matanya sampai sipit masuk ke dalam. Sampai nggak kelihatan sudah matanya, karena apa? Sudah sangat tua sekali. Kemudian alisnya sudah saking panjangnya. Kemudian apa? Dia menjadi orang miskin sekali sepanjang hidupnya. Umurnya panjang tapi miskin. Kemudian dia jatuh ke dalam fitnah. Artinya suka melakukan hal-hal yang aneh-aneh, yang tidak layak dilakukan oleh seorang. Yaitu apa? Dia kerjaannya itu kalau lihat budak perempuan itu dicoleki sama dia, sampai orang-orang marah sama dia. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ini doanya Sa'ad kepada saya gara-gara apa? Dulu saya mendolimi dia. Ya. Dan jadi permainan anak kecil diejek-ejeki gitu ya. Ini hati-hati. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga pernah berdoa sebelum menaklukkan daerah Persia atau Madain. Beliau berdoa. Ketika berada di sungai Dajlah, beliau berdoa agar ditaklukkan, maka doa beliau dikabulkan.
Jadi ini satu contoh doa yang mustajab. Dan sebenarnya doa yang mustajab itu bisa diusahakan nggak oleh orang lain, bisa, walaupun kita nggak seperti Sa'ad ya, nggak mungkin doa kita kayak Sa'ad mudah dikabulkan, tidak. Tapi kita bisa menjadi orang yang doanya mustajab, bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah memilah-milih setiap makanan yang masuk ke perut kita. Ya, makanan yang haram, makanan yang syubhat, yang nggak jelas dari mana inputnya, itu sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang yang melakukan safar jauh, pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut masai, kemudian dia menengadahkan doanya, tangannya ke atas sambil mengibah di hadapan Allah, ya Rob, saya minta ini, saya minta itu. Tapi apa kata Nabi? Wa mata'amuhu haram. Tapi makanannya berasal dari sumber yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya bersumber dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dagingnya tumbuh dari hasil yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana doanya mau dikabulkan, bagaimana doanya mau diistijabah sama Allah Azza wa Jalla. Bayangkan. Jadi kalau mau doa mustajab, simple. Perhatikan setiap makanan yang masuk ke perut kita, setiap suap yang kita masukkan ke mulut kita. Renungkan, ini hasil dari hasil yang halal ataukah yang haram? Betul, makanannya halal, ya, makanannya halal. Tapi apa hasil kita membeli makanan itu dari pekerjaan yang halal ataukah yang haram? Itu mempengaruhi doa kita mustajab atau tidaknya. Baik, ini tentang doa mustajabnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian di sini beliau Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang mujahid. Jadi sudah kita bahas tadi ya. Beliau menaklukkan negeri-negeri besar seperti Persia ya ketika jadi komandan perang di masa Khalifah Umar bin Khattab, maupun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga banyak mengikuti peperangan. Di antaranya adalah beliau ditugaskan oleh Nabi sebagai pemanah yang handal. Makanya memanah ini bagian dari sunnah. Kalau liburan olahraganya apa? Memanah aja Pak ya. Berkuda, memanah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau ada olahraga menembak ya, itu lebih bagus lagi kalau ada ya. Ya sama lah kurang lebih memanah dengan menembak, ini satu jenis. Ya, ini olahraga keterampilan yang memang dianjurkan karena mendukung jihad fi sabilillah. Tapi di tempat yang resmi ya, jangan sembunyi-sembunyi, bahaya nanti ya, bisa di sweeping sama aparat. Ya, jadi ini bagian dari sunnah. Baik, di sini sebagai penutup ada kisah menarik dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa ada beberapa hukum fikih terkait dengan kisah Sa'ad. Pertama, hukum fikih berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Nabi SAW pernah melihat Sa'ad bin Abi Waqqas sakit dalam riwayat Bukhari Muslim. Maka Nabi SAW kemudian mengusap wajah dan dadanya serta perutnya, diusap. Jadi wajahnya diusap, kemudian apa? Kemudian dadanya diusap, kemudian apa? Perutnya diusap sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ini fenomena yang jarang terlihat ketika seorang mengunjungi orang yang sakit, yaitu mendoakan. Ini terpenting. Walaupun kalau langsung disentuh begini bingung kadang-kadang, ini apa yang saya disentuh ya. Memang kalau belum ngerti sunnah begitu kadang-kadang. Tapi yang terpenting adalah mendoakan. Nah, Nabi di sini mendoakan Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ternyata doa itu punya efek yang luar biasa. Setelah didoakan oleh Nabi, Sa'ad sembuh. Padahal Sa'ad ketika itu merasa bahwa dia mau meninggal. Ternyata dipanjangkan umurnya sampai 20 tahun kemudian. Dan meninggal, beliau penginkan meninggalnya di mana? Di Madinah ya, bukan di Mekah. Jadi pada intinya Nabi mendoakan, dan ini ada penting ketika mengunjungi orang sakit, yaitu mendoakan orang yang sakit. Bukan sekedar hanya guyonan saja, hanya ya boleh bercanda dalam rangka untuk memberikan hiburan, boleh. Itu yang doa paling bagus.
Makanya Nabi SAW kita dapati banyak sunnah-sunnah ketika sakit beliau mengamalkannya. Contoh, salah satu sunnah yang banyak kaum muslimin tidak mengamalkannya adalah Nabi menyentuh bagian tubuh yang sakit kemudian mengatakan a'udzu bi qudratillahi min syarri ma ajidu wa uhadir. Iya enggak? Dan ini jarang kadang-kadang diamalkan oleh orang-orang yang sakit. Betul, kita memang dianjurkan berobat ya. Karena Nabi SAW mengatakan tadawaw, berobatlah kalian. Fa innallaha lam yaj'al shifaan illa lam yaj'al da'an illa ja'ala lahu shifaan. Karena Allah tidak menjadikan sebuah penyakit kecuali ada obatnya. Tapi ingat, wala tatadawaw biharam, jangan berobat dengan yang haram. Karena tidak ada kesembuhan dari yang haram, itu tidak ada. Kalaupun sembuh itu hanya istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah ini penting ya. Artinya kita lebih menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama doa, baru kemudian ikhtiar, yaitu dengan berobat. Karena ini hal yang kadang-kadang masih kurang dari sebagian manusia, yang perlu rekan-rekan dokter sekalian mengingatkan pasien yang sakit bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Tidak ada mustahil, kalau Allah sudah sembuhkan tidak ada mustahil. Kita para dokter hanyalah sebab, bukan penyembuh. Supaya pasien lebih tawakal kepada Allah tinggi daripada tawakal dengan dokter dan obat-obatan. Dan itu akan membuat rekan-rekan dokter semua dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menggantungkan kesembuhan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang hal seperti itu akan memberikan efek positif atau memberikan sugesti yang baik kepada pasien, sehingga dia akan lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Dia akan mengikuti petunjuk-petunjuk dari dokter dalam hal pengobatan. Tapi ini yang paling penting, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan ucapan Nabi Ibrahim, fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, yang menyembuhkan itu Allah. Mohon maaf, karena terkadang ada pasien meninggal bukan karena penyakitnya yang parah, tapi karena takutnya dia kepada penyakitnya. Ujung-ujungnya mati karena takut sama penyakit. Bukan takut sama Allah, tapi takut sama penyakit. Disinilah kita berperan penting untuk memberikan nasihat bahwasanya apa? Penyakit itu semuanya di bawah kuasa Allah. Jadi jangan takut sama penyakit, takutlah sama yang buat penyakit, yaitu Allah. Jadi bagaimana solusinya? Ya kita harus dekat dengan zat yang membuat penyakit, karena dialah pula yang sudah menyiapkan obatnya. Nah ini dari Nabi SAW pun seperti itu. Beliau meruqyah ya, kemudian beliau mendoakan. Jadi doa ini sangat penting. Kemudian faedah yang kedua, saat ketika itu, ini faedah fikih ya sebagai penutup, bahwa saat ketika itu meminta izin agar sepertiga dari hartanya itu diwasiatkan untuk fakir miskin. Kata Nabi SAW, as-sulusu katsir, sepertiga itu terlalu banyak. Jadi wasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiga udah banyak. Sebaiknya apa? Di bawah sepertiga. Kenapa? Kata Nabi, innaka intada warasataka aghnia khairun min adana an tada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau tinggalkan keluargamu dalam kondisi cukup, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan keluargamu dalam kondisi kekurangan, akhirnya mereka mengiba-iba di hadapan manusia. Baik, dari sini kita ambil faedah, kalau mau mewasiatkan harta jangan lebih dari sepertiga. Dan ini juga sekaligus peringatan, yang namanya harta waris adalah harta yang dibagikan setelah mayit meninggal. Bukan harta waris itu sebelum meninggal udah dibagi-bagi. Oh, warisannya sudah dibagi. Ini bukan harta waris kalau sebelum meninggal. Harta waris itu setelah meninggal. Jadi kalau sudah meninggal tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu di luar ahli waris. Jadi nggak boleh ya setelah meninggal kemudian bagaimana membagi harta warisnya? Bagi rata aja lah biar adil. Bagi rata aja biar adil. Salah.
Al-Quran tidak menentukan bagi rata begitu. Adil kan menurut siapa? Adil itu menurut Allah. Allah sudah jabarkan hukum faraid, hukum waris dalam surah An-Nisa. Jadi harus kembalikan kepada hukum waris. Jadi jangan sampai kemudian sebelum mati dibagi-bagi. Nanti warisannya begini ya, tuh tanah yang di pojok sono, ya tanah apa ya namanya ya, tanah ada kelapa sawitnya yang di daerah Kalimantan buat kamu. Baik. Nanti di sana ada apa perusahaan ini saya serahkan buat anak saya yang ini. Kemudian apa? Di sana ada lagi tanah pertanian lagi buat anak saya yang perempuan. Enggak, itu cara membagi yang salah harta waris seperti itu. Waris itu setelah meninggal dan harus dibagi dengan hukum faraid, tidak boleh dibagi rata. Ini salah. Nanti menyebabkan ahli waris ini dosa loh di hadapan Allah. Hanya belajar sebelum meninggal ya. Nah, jangan sampai nanti kita punya harta banyak buat rebutan anak-anak kita, kemudian apa? Kemudian hasilnya mereka tengkar gara-gara tidak ada hukum Allah ditegakkan dalam masalah itu. Jadi wajib membagi harta waris dengan cara Islam. Jangan ngikuti budaya kalau salah, nggak boleh. Harus dengan hukum Islam. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, baik terkait dengan materi maupun di luar materi, memang penting, falyatafadhal, dipersilakan. Monggo Pak, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz punya saat itu bagaimana? Apakah mogok makannya terus atau bagaimana Ustaz ini? Ujung-ujungnya, iya, ujung-ujungnya nggak bisa lanjut Pak, kalah. Ujung-ujungnya kalah dan akhirnya ya membiarkan saat masuk Islam dan ibunya kembali makan lagi. Karena nggak kuat Pak, bagaimana orang menahan lapar sampai mati, nggak bakal kuat. Makanya saya belum pernah dapati ada orang niat bunuh diri dengan cara melaparkan diri. Saya belum pernah dengar. Karena apa? Nggak bakal kuat, nggak bakal kuat. Kecuali kalau lapar karena terpaksa ya, seperti yang dialami saudara-saudara kita di Somalia itu memang laparnya karena terpaksa. Jadi mereka mengalami penyakit seperti busung lapar dan sekitar karena memang mereka nggak menemukan makanan. Gitu. Makanya saya belum pernah dapati Pak ada kejadian bunuh diri dengan cara melaparkan diri. Saya belum pernah dapati, mungkin ada yang pernah dapati. Kalaupun ada, mungkin jarang, karena pada nggak kuat. Rata-rata kalau mau bunuh diri itu yang instan, apa? Walaupun itu dosa ya, terjun dari gedung yang tinggi mati. Hah? Yang lebih parah lagi bom bunuh diri, nah itu lebih parah lagi. Jadi rata-rata kalau orang milih bunuh diri itu instan, dikiranya kalau bunuh dirinya cepat akan lebih cepat mengakhiri rasa sakit. Kata siapa? Rasa sakitnya sakaratul maut itu terasa sampai berpuluh-puluh tahun. Makanya ada kisah dalam sebuah riwayat bahwa ada umat terdahulu ya diberikan izin oleh Allah untuk bertemu dengan orang yang meninggal. Orang meninggal ini keluar dari kuburnya, kemudian menceritakan kepada orang yang masih hidup bahwa saya sudah dicabut nyawa saya 80 tahun yang lalu. Sampai sekarang panasnya sakaratul maut masih saya rasakan. Jadi 80 tahun itu masih merasakan sakitnya apa? Sakaratul maut di alam barzah, di alam kubur. Itu luar biasa ya. Jangan dipikir kemudian setelah ngebom mati begitu, urusan selesai, urusan panjang setelah itu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu ya Pak ya. Iya. Lagi pertanyaan? Ada? Dari ibu mungkin ada yang ingin bertanya? Dari bapak-bapak ada lagi Pak? Silakan. Masih diberi kesempatan. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, Silakan. Kembali kepada pengobatan tadi Ustaz ya. Kalau seandainya dalam keadaan kritis gitu, kemudian dokter memberikan pilihan bahwa penyakit ini berat, cuman dokter bilang bahwa ini obatnya satu-satunya, cuman dia itu obatnya dengan haram. Ya, mungkin ada obat-obat sekarang yang proses pembuatannya itu ada terkontaminasi babi, itu bagaimana Pak Ustaz? Baik. Terkait dengan masalah ini memang terkadang seorang dokter mengatakan penyakit ini istilahnya satu-satunya hanya tinggal satu cara saja. Satu cara di sini tergantung niat dokter mengucapkan. Kalau niat dokternya adalah satu cara dan tidak ada cara lain, jelas ini nggak boleh.
Sebab bisa jadi seorang dokter memiliki sebuah ilmu yang itu hanya menurut dia, tapi mungkin menurut dokter yang lebih berilmu itu apa? Dia punya cara lain. Makanya katakanlah, maksudnya niatnya dia ketika mengucapkan itu tidak ada cara lain dari ilmu yang saya ketahui, harusnya seperti itu. Menurut yang saya tahu atau menurut kelengkapan alat-alat dan obat-obatan yang ada di rumah sakit tersebut gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau niatnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada rumah sakit lain atau dokter lain yang lebih mampu. Cuman di rumah sakit tersebut hanya kemampuannya sebatas itu. Maka ini nggak apa-apa kalau niatnya seperti itu ya. Ya, tapi kalau memastikan bahwa memang tidak ada cara lain, ini nggak boleh memastikan seperti itu. Ya, sebab betapa sering ilmu kedokteran itu dari tahun ke pasti ada inovasi baru. Ini ada penemuan ini ada penemuan itu. Di satu tempat terdapat penemuan sebuah penyakit dari obatnya, di tempat lain belum tentu juga ditemukan. Nah, jadi kalau mau mengatakan seperti itu ada niat. Niatnya apa? Niatnya sepengetahuan saya atau dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut, atau menurut kelengkapan fasilitas dan medis yang ada di kedokteran tersebut. Maka ini nggak apa-apa. Jadi kemudian dia mengatakan bahwa ini satu-satunya cara hanya menempuh jalan ini. Kemudian ada obat menggunakan babi. Hanya tinggal itu saja obat yang ada. Jadi begini Pak, terkait masalah bahan-bahan yang menggunakan babi, kalau kita kembalikan ke perspektif fikih Islami, ada dalam istilah fikih namanya al-istihalah. Istihalah itu apa? Perubahan suatu zat dari zat satu ke zat lain, dan perubahan itu membuat zat sebelumnya sudah lebur dan tidak lagi disebut dengan zat sebelumnya. Saya ambil contoh. Ada kotoran manusia bercampur dengan debu. Sejalan dengan waktu, kotoran manusia ini kemudian berubah menjadi debu dan tidak ada lagi unsur najisnya. Baunya pun sudah hilang, warnanya juga sudah menjadi warna debu. Kemudian apa? Kemudian setelah itu sudah bercampur dengan debu. Dalam hal ini boleh tidak kita bertayamum dengan debu tersebut? Boleh. Karena apa? Kondisi kotoran manusia sudah istihala, sudah mengalami perubahan, sudah nggak nampak lagi. Contoh yang lain adalah peternak, petani garam, petani ya, petani garam. Dia punya area untuk menaruh garam tersebut. Tiba-tiba ada babi nyasar masuk ke dalam, ada babi nyasar masuk ke dalam, kemudian mati dan di situ membusuk jadi bangkai, lama-lama zatnya hilang dan bercampur dengan garam. Dilihat mana bangkai babinya sudah tidak ada, tulang-tulangnya pun tidak ada juga, semua jadi sudah benar-benar jadi garam. Ketika itu garamnya suci nggak? Suci, karena itu sudah mengalami proses istihalah. Nah makanya masalah tentang bagaimana penggunaan bahan babi itu, kalau bahan-bahan babi tadi yang bersumber dari babi ini memang sudah mengalami istihalah, perubahan zat sehingga zat babinya sudah tidak ada, maka ini sudah dinamakan istihalah. Berarti kalau sudah istihalah sudah berubah zat, seperti saya katakan tadi, babi yang mati di garam. Berarti garamnya boleh nggak kita pakai untuk bumbu masak? Boleh. Ya, tapi tentunya benar tidak zat itu sudah berubah, tentu orang-orang yang ada di farmasi lebih paham ya. Saya hanya memberikan kaidah fikih begitu saja secara garis besar. Berarti apa? Ketika itu obat itu bisa dipakai, walaupun tentunya kalau masih ada bahan lain yang bisa diusahakan, tentu kita mengharapkan bahan lain lebih utama. Tapi kalau sudah berubah zatnya, kita katakan boleh sudah dijadikan pengobatan. Namun harapan kita, kalau masih ada bahan lain yang terus diuji klinis, terus diusahakan, terus diriset, itu lebih kita harapkan ya, daripada bahan-bahan yang membuat kita ragu. Baik, tapi pada asalnya kembali ke hukum fikih, itu apa? Kalau memang sudah berubah zatnya apa? Berarti boleh menggunakan obat tersebut sebagai apa? Sebagai penanganan untuk pasien. Kemudian yang kedua, apalagi sudah ada bukti bahwa obat tersebut memang bagus gitu ya, memang bisa memberikan efek positif buat pasien, maka ketika itu tidak bisa kita mengatakan itu haram, tidak ya, karena memang pertama dari segi zatnya sudah berubah, kedua dari segi pembuktiannya sudah terbukti. Walaupun harapan kita tentunya bagi pakar-pakar di bidang farmasi adalah kita mengharapkan bahan-bahannya tentu dari bahan-bahan yang lebih halal kita harapkan. Wallahu taala alam bishawab. Jadi begitu Pak ya. Iya. Satu lagi Ustaz.
Oh, silakan. Ini bentuk ketaatan kepada ibu Ustaz. Bagaimana dengan kondisi seorang istri Ustaz yang harus taat pada suami? Termasuk misalnya ibunya sudah tinggal sendiri, sakit-sakitan, tidak ada yang menemani, sementara anaknya tinggal di luar daerah, istrinya, anaknya itu perempuan ingin menemani ibunya tapi tidak diizinkan sama suaminya. Ini gimana Ustaz? Bentuk ketaatan ibunya sementara minta anaknya untuk menemani beliau. Baik, dilematis ya. Jadi tentunya berbicara tentang istri ya, wanita, ketika dia sudah menikah, ketaatan dia kepada suami itu lebih daripada kedua orang tua. Jadi namanya kalau bapak ibu punya anak perempuan dan dia sudah menikah, harusnya bapak ibu sudah merelakan kalau ketaatannya kepada suami tentu akan lebih besar daripada ketaatannya kepada orang tua. Ini selagi ketaatannya ma'ruf ya, ketaatan yang ma'ruf. Tapi kalau ketaatan maksiat ya nggak boleh taat. Misalnya seorang suami mengatakan, istriku, kamu buka jilbab aja gitu, biar saya nanti kalau kumpulan dengan alumni SMA, biar kamu kelihatan cantik. Karena selama ini dari dulu saya dibully terus karena nggak punya pacar misalnya. Nah, ini nggak boleh, ini haram, nggak boleh taat. Baik. Tapi kalau memang perintah itu perintah ma'ruf dan terjadi kontradiksi antara perintah suami dengan orang tua, perempuan lebih taat kepada suami. Sebab Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin la amartur mar'ata an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi 'alaiha." Kalau seandainya boleh bagi saya untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia, tentu saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Coba bayangkan, anak saja tidak ada permisalan sujud kepada orang tua, tapi istri dibuat permisalan kalau boleh sujud, dia akan diperintahkan sujud kepada suaminya. Kenapa? Min idhami haqqihi 'alaihi, karena besarnya hak suami atas istri. Jadi jangan sampai seorang istri itu ngata-ngatain nggak baik di hadapan suaminya. Nggak boleh. Ya, mengeraskan suara di atas suara suaminya nggak boleh. Ya, ini hati-hati nih ya. Sampai diperintahkan terus. Dalam riwayat hadis bahkan disebutkan, kalaupun suami itu korengan ya, tahu korengan ya Pak? Nah, kemudian seorang suami korengan, kemudian istri menjilat korengnya suaminya, itu belum menunaikan hak suami. Bayangkan, sampai seperti itu perintah Nabi SAW untuk berbakti kepada. Tapi di sini saya tidak mengatakan nanti kalau suami korengan dijilat, jangan. Ini cari penyakit namanya tuh. Itu permisalan dari Nabi. Ya kalau suami sakit ya sudah ada penanganannya nih, ya ngerti lah. Apalagi ibu-ibu yang dokter ngerti cara nanganin suami ya, Bu, pinter sudah. Baik. Nah, jadi maksudnya di sini Nabi ingin memberikan sebuah permisalan bahwa hak suami itu sangat besar, melebihi hak orang tua kalau istri sudah menikah. Nah, sekarang kalau bertentangan bagaimana perintahnya? Misalkan ibu tinggal sendirian di kampung, sudah sakit-sakitan, kemudian sementara suami nggak ngasih izin. Bagaimana solusinya ini? Tentunya dalam hal ini seorang istri pertama coba ajak suami berbicara baik-baik dulu. Karena pada asalnya istri itu ketika ada suatu hal mengajak suami untuk bermusyawarah. Pertama kali selesaikan urusan ini dengan musyawarah. Jangan cepat-cepat memutuskan. Kalau cepat-cepat diputuskan nanti khawatirnya terjadi keretakan hubungan suami istri. Baik, coba musyawarahkan dulu antara suami dengan istri. Sampaikan dengan cara yang baik bahwasanya kondisi ibu seperti ini, seperti ini. Kira-kira solusinya bagaimana? Biar nanti suami yang berpikir dulu. Pengen ceritakan dulu yang baik-baik dulu, bahwa kondisi ibu saya seperti ini, bagaimana menurut abang. Biar suaminya nanti yang memutuskan. Nanti baru suami mencari cara, oh ya sudahlah ibu tinggal aja bareng kita daripada di sana sendiri. Atau kita mungkin nanti menyewa pembantu untuk melayani ibu yang ada di sana, ya. Baik, jadi jangan memutuskan dulu, tapi tempuh cara musyawarah dulu. Kemudian bisa jadi, atau bisa juga dengan cara suami ajak langsung ke tempat ibunya, atau dalam hal ini mertua suami. Coba
dipertemukan biar ngerti langsung suami gitu. Oh, kondisi ibu begini. Jadi kalau melihat langsung kan enak. Dalam pepatah Arab dikatakan laisal khabar kal muayanah. Laisal khabar kal muayanah. Melihat realita di lapangan tidak sama dengan mendengarkan desas-desus atau baru informasi. Nah, suami kadang akan lembut hatinya, akan timbul kasih sayangnya kalau melihat kondisi langsung. Biasanya ciri khas laki-laki itu apa? Senang langsung melihat kondisi. Oh begitu. Jadi dia pengen bukti yang jelas. Jadi kalau diajak, coba ajak suaminya, ayo bang kita ke tempat ibu, biar kita tahu kondisi ibu. Nah nanti biar bisa ketemu, coba obrolkan bareng. Kan enak kalau ngobrol bareng toh. Al-Quran menyatakan wa amruhum syura bainahum, dan perkara dalam Islam itu selalu diputuskan dengan dengan musyawarah. Kan juga ada silaturahim, mungkin dengan ketemu langsung nanti enak ngobrolnya. Oh, sehingga suami akan terbuka hatinya. Oh, baguslah kalau saya gini kesian lihat ibu, udah bareng kita aja deh. Atau gimana deh, nanti kita coba carikan pembantu ya, yang mungkin bisa melayani ibu setiap saat sehingga nggak kerepotan. Kemudian nanti diputuskan mungkin kita setiap sebulan sekali yuk ngunjungi ibu kita, atau bagaimana, atau udah istriku kamu sementara di situ dulu ya, mungkin abang nikah lagi misalnya. Enggak, ini contoh. Namanya juga musyawarah bu, kan saya nggak tahu. Contoh aja gitu loh. Jadi jangan tersinggung ya. Baik, jadi nanti apapun hasilnya, yang terpenting si suami ini melihat dulu kondisi siapa? Ibu mertuanya. Karena tadi ada ungkapan menyebutkan laisal khabar kal muayanah. Melihat langsung tidak sama dengan mendengar. Nanti akan timbul mungkin sudah bang ini gimana dikasihan ibu begini. Oh iya ya, nanti akan dicari solusinya. Jadi kan nanti ketemu solusinya bagaimana setelah ada komunikasi yang baik antara suami dengan istri dan melihat langsung bagaimana kondisi ibu tersebut. Ya nanti kan akan diputuskan, suami akan memutuskan oh mungkin yang terbaik begini. Nah nanti insya Allah akan bukakan yang terbaik. Yang penting apa? Ada musyawarah dan saling pengertian satu dengan yang lain. Jadi seperti itu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Untuk ibu-ibu mungkin saya kasih kesempatan satu pertanyaan kalau ada ya. Nggak ada. Oh, ibu-ibu ya. Kan awalnya ibu-ibu ya, mana bapak banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini, kalau orang tua masih hidup terus masih bagian itu tanah apa itu, terus bagiannya itu dijual boleh nggak itu Pak Ustaz? Jadi kasusnya Bapak ibu orang tua masih hidup ya Pak ya? Masih hidup. Terus memberikan bagian kepada anak gitu? Ngasih bagian, artinya berarti itu ngasih hadiah ya, karena belum meninggal kan ibunya kan? Berarti pemberian itu dinamakan hadiah atau hibah dalam bahasa kita, bahasa Islam. Hibah, hadiah. Berarti kalau hibah nanti bagusnya segera pindah nama supaya tidak jadi masalah. Misalkan orang tua menghadiahkan mobil untuk anak, segera apa? Pindah nama atas nama anaknya supaya tidak diklaim oleh ahli waris yang lain. Artinya dulu orang tua memberikan hadiah bukan warisan, karena masih hidup. Jadi selagi masih hidup itu kalau diberi oleh orang tua itu namanya pemberian Pak, hibah bukan warisan. Nah terus gimana Pak tadi? Bagiannya itu dijual. Yang menjual siapa Bapak? Yang dapat bagian. Yang dapat bagian, nggak apa-apa dijual karena itu sudah milik dia. Ambil contoh misalkan ada orang tua namanya Bapak Yusuf misalkan. Bapak Yusuf ngasih mobil untuk anaknya yang bernama Ahmad. Kasih mobil Innova. Dan sudah balik nama. Ahmad setelah itu boleh menjualnya kepada siapa? Orang lain. Boleh, karena itu sudah jadi milik dia. Itu pemberian ya. Jadi nggak apa-apa. Dalam hal ini dijual lagi nggak masalah karena sudah diberikan. Apalagi kalau sudah dibalik nama ya. Jadi begitu Pak ya. Karena itu kan hadiah Pak ya. Hadiah boleh dijual. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah terus Pak? Istilahnya orang tua meninggal itu penghasilannya itu masih dimakan buat orang tua dulu gitu. Oh gitu. Jadi Semasih orang tua hidup
penghasilannya itu Iya jelas. wah, Iya. Nah, ya kita anu dulu nanti kesepakatannya bagaimana? Kalau kesepakatannya misalkan ini hadiah tapi dengan syarat jangan dijual, ya berarti ada persyaratnya, Pak. Orang tua mensyaratkan ini saya hadiahkan untuk kamu, tapi nanti apa? Jangan dijual-jual dulu, jelas. Jangan dijual dulu, artinya ini masih kita manfaatkan bersama, itu loh. Jadi kalau masih dimanfaatkan bersama, berarti ini ada syarat. Nah, sebelumnya kan ada syaratnya dulu, berarti orang tua harus memberikan syarat kepada si anak tadi. Jelas, Pak ya? Diberikan syarat kalau memang belum mau dijual dulu. Nah, memang sebaiknya ya tidak dihadiahkan dulu, Pak. Tapi sekedar isyarat dulu, nanti ini saya hadiahkan. Tapi kalau ternyata orang tua keburu meninggal dan belum dihadiahkan, maka sudah bukan lagi hadiah, Pak. Itu statusnya harta waris kalau sudah meninggal orang tua. Tapi kalau sudah balik nama, itu statusnya apa? Pemberian, karena diberikan gitu ya. Namanya hibah, pemberian. Tapi ingat, kalau orang tua misalkan mensyaratkan jangan dijual dulu, ya misalkan, nah itu berarti ada syarat. Tergantung nanti disepakati apa. Jadi kalau disepakati berarti jangan dijual dulu, jelas. Jadi nggak masalah seperti itu. Kecuali kalau nanti memang tidak sempat diberikan kepada ahli waris, tapi ternyata sudah tidak diberikan kepada anaknya, tapi bapaknya sudah meninggal dulu gitu loh. Maka jadinya harta waris, bukan lagi harta milik. Itu jadi harta milik ahli waris, tidak cuma milik satu orang saja. Jelas, Pak? Masih jelas, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai sini, Pak ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kekeliruan saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam baraka nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.